Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita pembahasan PKN kelas 10 ya. Pembahasan kita mulai. Pertama, bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Oke, di sini bisa dibaca ulang tujuan pembelajarannya. Sub A-nya tema sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Sifat hakikat negara mencakup memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Oke, bisa dilihat di bagian A, sistem pembagian kekuasaan negara itu ada sifat hakikat negara dalam kedaulatan. Bisa dibaca di sini mempunyai sifat memaksa. Bisa dibaca secara fisik, legal, ataupun secara undang-undang yang ditaati. Sifat hakikat negara dalam kenegaraan yang bersifat monopoli, hal ini mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan masyarakat. Oke, bisa kita lihat di slide berikutnya. Sifat mencakup semua itu tentang perundang-undangan untuk semua orang tanpa kecuali. Berikutnya masih di bab 1 bagian A tentang kedaulatan negara tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Terdapat beberapa teori. Nah, pertama itu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Berikutnya pengakuan kedaulatan negara lain terdiri atas dua bagian, secara de jure dan secara de facto ya. Oke, berikutnya sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Oke, bisa kita lihat undang-undangnya menganut sistem apa? Kita presidensial ya. Indonesia menganut pembagian kekuasaan itu kita lihat undang-undang. Menurut undang-undang, pembagian kekuasaan itu secara horizontal dan vertikal. Berikutnya kedudukan dan fungsi kementerian di bagian B. Oke. Di bagian B-nya ini tentang kedudukan kementerian berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta berada di bawah tanggung jawab presiden. Berikutnya berdasarkan pasal bisa dilihat pasalnya pasal 31 ayat 1 bisa dilihat. Berikutnya pada Perpres ya membagi kementerian dalam 3 kelompok. Nah, ini dia klasifikasinya. Klasifikasi Kementerian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39. Bisa dilihat kementerian itu menyebutkan bahwa kementerian maksimal berjumlah 34. Oke, lembaga pemerintahan non kementerian ada BNN. Terus apalagi nih nilai Pancasila. Ini subtema berikutnya ya. Tadi secara ringkasnya lembaga pemerintahan non kementerian, contohnya BNN dan banyak lagi ya. Selain ini nanti bisa kita bahas di berikutnya. Terus untuk bagian C, nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Di antaranya itu ada nilai subjektif dan bersifat subjektif itu apa? Bisa dibaca. Pancasila yang bersifat objektif artinya nilai yang terkandung dalam Pancasila diakui kebenarannya. Oke, slide berikutnya. Negara Indonesia adalah negara yang berkebangsaan dan berketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, aktualisasi nilai dalam Pancasila. Dalam penyelenggaraan negara bisa kita lihat di rumusan kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh gambar ya gotong royong ya, kerjasama. Berikutnya persatuan Indonesia dan ini peta Indonesia sekarang ya. Oke. Dalam sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bisa kita lihat tujuan-tujuannya. Oke, sudah 24 slide nilai Pancasila. Oke, nanti masuk di slide berikutnya. Nah, dari slide pertama sampai slide terakhir bisa dilihat ya. Dari gambar PowerPoint yang sudah ditayangkan. Apa-apa saja pembahasan di bab 1 ini terkait tema
lembaga, kementerian, dan non-kementerian, serta sistem-sistem pendidikan, sistem-sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti kita bahas di bab kedua ya. Ini bab satunya tentang sistem pembagian kekuasaan. Kita ulang, review ke belakang. Sifat-sifatnya, sistem pembagian kekuasaannya, hakikat. Oke. Sudah direview ke belakang, sudah selesai. Sifat hakikat negara mencakup sifat memaksa monopoli. Nah, diharapkan semua siswa bisa memahami dari gambar yang sudah ditayangkan ini. Cukup, kita masuk ke bab berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.